Bismillahirrahmanirrahim. Masih berlanjut bahasan tentang visi. Teman-teman yang dapat updatean status WA ataupun Facebook ataupun WhatsApp grup yang saya ada di situ, mungkin akan membaca kalimat menyelam itu beda sama tenggelam. Ketika kita menyelami diri, maka kita mengambil keputusan. Namanya menyelam kan kita sadar dari awal. Oh, saya mau menyelam di sebuah kolam renang misalkan, atau di sebuah lautan, atau di sebuah sungai, apapun itu. Kita siapkan perlengkapannya, kita siapkan kebutuhannya, kita siapkan kemampuannya, kita siapkan ilmunya. Baru kemudian kita menyelam. Gitu ya, kurang lebih. Maka seperti itu pula ketika kita belajar menyelami diri, kita siapkan ilmunya, kita cari ilmu tentang menyelami diri itu apa aja sih, apa yang diperlukan. Kemudian kita siapkan perlengkapannya, kira-kira apa yang diperlukan selain ilmu, perlengkapan apa yang saya butuhkan untuk menyelami diri. Kemudian apa yang harus saya lakukan ketika pertama kali menyelami diri. Itu menyelam. Tapi ketika kita berbicara tentang tenggelam dalam diri kita, tenggelam dalam kesedihan, tenggelam dalam berbagai macam hal gitu ya. Maka sesungguhnya yang namanya tenggelam itu pasti kita akan langsung kebayang, ya namanya juga tenggelam, kalau nggak karena kecelakaan, karena jatuh misalkan gitu ya, atau karena ada musibah misalkan atau apa, itu tenggelam. Dan biasanya tanpa persiapan. Emang siapa yang mau bersiap-siap menenggelamkan dirinya gitu ya? Nggak ada ya, kecuali kalau misalnya orang yang sudah putus asa sama terhadap rahmat Allah, ya mungkin dia menenggelamkan diri. Tapi tentu kita paham betul bedanya antara menyelam dan tenggelam. Terus gimana kalau saya sudah kadung tenggelam tapi ingin menyelam? Berarti kan saya belum punya ilmunya saat itu, belum punya peralatannya. Tahu-tahu saya sudah nyemplung, tahu-tahu saya sudah ada di dalam air, saya gelagapan, saya panik. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama kali harus teman-teman lakukan ketika dalam tanda kutip tenggelam adalah tenang dulu. Kemudian berdoa, minta pertolongan sama Allah, dan diam dulu. Masih ingat nggak teori yang mengatakan kalau misalkan kecemplung gitu ya, jangan bergerak-gerak, karena bergerak-gerak itu yang membuat kita semakin tenggelam lebih parah. Tapi diam dulu. Kemudian dengan diam itu nanti pertolongan Allah hadir, entah dengan mendatangkan orang yang nolong, entah dengan mendatangkan peralatan yang dilemparkan supaya kita nggak tenggelam, atau dengan membuat kita belajar menyelam di saat itu juga. Jadi ada kan yang ketika kalau saya kepikirnya kita kembali kepada fitrahnya kita sebagai hamba. Diam dulu, doa dulu, minta sama Allah. Ketika kita sudah tenang, maka kita tahu harus melakukan apa setelah itu. Apakah menggerakkan kaki dengan lebih teratur, dengan lebih sadar? Apakah menggerakkan tangan dengan lebih sadar? Atau memejamkan mata, memegang dada, mendiamkan kaki, untuk kemudian menunggu sampai tubuh kita terangkat dari air secara perlahan, baru kemudian mengambil keputusan berikutnya? Wallahu a'lam. Cara-cara untuk selamat dari tenggelam itu bisa jadi berbagai cara gitu ya. Tinggal seberapa yakin kita bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, Allah tidak akan pernah membiarkan kita tenggelam, Allah tidak akan pernah membiarkan kita dalam kondisi tersesat selama kita sadar, selama kita kemudian mau kembali, selama kita mau bertaubat, dan selama kita mau terus berbalik arah menuju Allah. Tidak berputus asa, tidak berhenti meminta, dan tidak berhenti untuk berupaya. Wallahu a'lam.